Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang paling dinanti biasanya ketika berkumpul dengan teman-teman atau sahabat, entah saat arisan atau sekedar berkumpul di kafe sambil makan bersama-sama. Dan salah satu topik yang paling antusias diperbincangkan adalah soal aib orang lain. Bila sudah membuka aib orang lain, maka suasana kumpul akan semakin bersemangat obrolannya. Namun, pada saat itu pula, setan sedang bertepuk tangan dan bergembira karena telah berhasil membujuk manusia untuk memakan bangkai saudaranya sendiri. Lalu, mengapa aib begitu antusias dibicarakan orang? Bagaimana hukum membuka aib orang lain? Dan apa keutamaan menutup aib orang lain? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Tobat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Islam melarang kita untuk menyakiti hati orang lain dengan lisan kita, karena hukum menyakiti orang lain dalam Islam adalah dilarang dan berdosa. Bagaimana lisan dapat menyakiti hati seseorang? Misalnya, membuka aib seseorang di muka umum. Itu pun dapat mempermalukan seseorang dan melukai hatinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita untuk menutupi aib sesama muslim. Seandainya kita melihat ada kekurangan yang dimiliki orang lain, alih-alih menyebarluaskannya, lebih baik kita menyimpannya sendiri dan mendatangi orang tersebut untuk memberinya nasihat untuk memperbaikinya. Seperti sabda Rasulullah SAW, seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Jika dia melihat suatu aib pada diri saudaranya, maka dia memperbaikinya. Hadis riwayat Bukhari. Namun, masih banyak yang sering berprasangka buruk dan mencari-cari aib orang lain. Padahal, aib adalah suatu hal yang harus ditutupi rapat-rapat dan tak boleh disebarkan. Membicarakan aib orang lain diibaratkan memakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha menerima taubat, Maha penyayang. Aib diibaratkan seperti sebuah aurat, harus dijaga dan tidak boleh diumbar kepada orang lain. Karena dengan membuka aib orang lain, secara tidak langsung kita sama seperti melakukan ghibah dalam Islam, dan hal tersebut sama seperti membuka aib sendiri. Telah dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka aib seseorang yang suka membicarakan aib orang lain, meskipun orang tersebut menyimpannya di dalam lubang sekalipun. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim sewaktu di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sebagai umat muslim, kita juga dilarang untuk membicarakan aib diri sendiri. Maksud dari sabda Rasulullah SAW tersebut adalah kita terkadang menceritakan aib diri sendiri kepada orang lain secara sengaja, dan bahkan ada sebagian orang yang berbangga diri dengan menceritakan aibnya kepada orang lain. Padahal hal tersebut adalah perbuatan dosa dan hina. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap umatku dimaafkan
kecuali orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Dan termasuk terang-terangan adalah seseorang yang melakukan perbuatan maksiat di malam hari, kemudian paginya ia berkata, "Wahai fulan, kemarin aku telah melakukan ini dan itu," padahal Allah telah menutupnya, dan di pagi harinya ia membuka tutupan Allah atas dirinya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Menutup aib diri dan sesama sangat dianjurkan dalam agama, agar kita selamat dunia dan akhirat. Tapi akhir-akhir ini, masyarakat sudah mulai melupakan anjuran yang satu ini. Semakin banyak kita lihat di dalam kehidupan ini yang tidak malu-malu lagi membuka aib dirinya dan juga aib sesama. Malah, ada yang merasa sangat senang melihat aib sesama menjadi terbuka di mata masyarakat. Tentu, hal ini tidak sesuai dengan ajaran agama. Namun, ada aib yang diperbolehkan untuk dibicarakan dan diberitahukan kepada orang lain jika hal itu diperlukan. Misalnya, seseorang membuka aib orang lain karena dirinya adalah seorang saksi pelaku kejahatan. Maka, orang yang menjadi saksi tersebut boleh membuka aib si pelaku kejahatan di muka umum. Selain itu, ada keutamaan yang diperoleh jika menutupi aib orang lain. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutupi aib kita di dunia maupun di akhirat. Tentu saja kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi segala aib yang kita miliki, bukan? Baik aib yang sepele maupun aib yang memalukan. Maka itulah yang dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapa saja yang mampu menutupi aib sesama muslim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aib orang tersebut di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya muslim, Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Dan barang siapa mengumbar aib saudaranya muslim, maka Allah akan mengumbar aibnya hingga terbukalah kejelekannya di dalam rumahnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. 2. Seolah-olah menghidupkan kembali bayi yang telah dikubur hidup-hidup. Bayi yang dikubur hidup-hidup tentu saja akan menemui ajalnya. Akan tetapi, seseorang yang menutupi aib orang lain seolah-olah ia menghidupkan kembali bayi yang telah mati terkubur tersebut. Bukankah perumpamaan ini menunjukkan begitu luar biasanya pahala bagi siapapun yang menyembunyikan aib orang lain? Siapa melihat aurat aib orang lain lalu menutupinya, maka seakan-akan ia menghidupkan bayi yang dikubur hidup-hidup. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi, dapat disimpulkan bahwa membuka aib orang lain menurut Islam adalah dilarang. Jika hal tersebut bertujuan untuk menjatuhkan dan mempermalukan orang lain, dan diperbolehkan apabila hal tersebut diperlukan untuk mendapatkan keadilan dan mengungkap kejahatan. Dan setiap perbuatan akan mendapat balasan. Apabila seseorang menutupi aib orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat, serta mendapatkan pahala. Sebaliknya, orang yang tidak menutupi aib orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa membuka aibnya meskipun ia bersembunyi. Semoga kita dapat berusaha untuk melakukan kebaikan dengan tidak menyebarkan aib seseorang, karena dengan kita dapat menahan diri dari menjaga aib diri dan sesama, tentu akan membawa keselamatan bagi diri sendiri dan juga orang lain. Dan tali kasih sayang pun akan terjalin indah antara sesama. Wallahu a'lam bishawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam dimanapun Anda berada, jarrib wala histakunu arifan. Cobalah dan perhatikanlah, niscaya kau jadi orang yang tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.